Guys, masih bersama Why Out. Kita di sini akan menemukan bersama-sama jalan keluar kita ya guys. Ini kita masuk ke dalam segmen yang udah kalian tunggu-tunggu banget nih guys. Pertanyaan-pertanyaan kalian akan kita kupas tuntas di sini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu gimana sih caranya kirim pertanyaan, aku mau curhat juga atau mau kasih tema yang relate sama kehidupan kalian, kalian bisa banget ya hubungin yang ada di bawah ini. Oke guys, sekarang kita langsung aja ya Pastor ya masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Ini tadi sebenarnya aku udah nanya ini sih ke Pastor, tapi nggak apa-apa biar kita kupas lebih tuntas lagi ya Pastor. Kenapa saat aku mulai mendekatkan diri lagi sama Tuhan malah sering ditimpa masalah? Iya, malah lebih banyak biasanya. Itu yang banyak orang ragu mau mulai ikut Tuhan, apalagi teman-teman yang pengusaha atau memiliki banyak hal biasanya. Mereka udah tahu nih, nih pasti kena proses nih semuanya. Jawabannya sederhana. Mana yang kita pilih? Masalah kita selesai atau pundak rohani yang makin kuat? Nah, kebanyakan orang akan menjawab pundak rohani yang makin kuat. Nah, untuk pundak rohani yang makin kuat itu dibutuhkan masalah-masalah yang diizinkan, gitu. Jadi ada istilahnya Tuhan cari gara-gara. Tuhan cari gara-gara. Jadi Tuhan bikin masalah. Memang gitu. Yusuf nggak buat salah, dapat mimpi. Apa yang terjadi setelah dia dapat mimpi dan dia mendapatkan besoknya masuk sumur sama kakak-kakaknya. Nggak lama dijual. Nggak lama masuk penjara. Itu kan Tuhan cari gara-gara. Tapi tanpa disadari dia makin dekat dengan penggenapan rencana Tuhan. Daud diurapi jadi raja. Apa yang dia hadapi? Dikejar Saul, hadapi Goliat. Tuhan cari gara-gara. Gitu. Bagaimana dengan hidup kita? Ya sama. Gitu. Jadi makanya di surat Petrus dibilang gini, perlengkapi pikiranmu dengan ranah berpikir demikian. Adalah baik kalau kita mengambil keserupaan dalam penderitaan dengan Kristus. Memikul salib. Bukan teori makin menderita makin rohani, bukan. Tapi nantinya hanya orang-orang yang punya pundak rohani yang kuat yang akan dipercayakan perkara-perkara besar yang memang Tuhan percayakan. Jadi sebenarnya ini pilihan ya Pastor ya. Pilihan kalau memang kamu mau ikut Tuhan ya siap untuk diproses, siap untuk dimurnikan. Iya, aku setuju sih karena kadang-kadang kita dulu ya Pastor pas aku baru-baru pelayanan ya, maksudnya baru-baru aku mengaktifkan diri, wah udah berapi-api nih, udah rohani nih gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang menurut aku itu oke, tapi mungkin menurut Tuhan itu tidak murni gitu Pastor. Gitu. Jadi kayak misalnya soal uang atau soal karir gitu ya. Jadi kadang-kadang itu ditempa sama kita supaya apapun yang kita lakukan itu semakin sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Nah, itulah pilihan kita. Siap gak untuk proses-proses pemurnian itu ya Pastor ya? Pilihan ada di tangan kamu guys. Oke, lanjut Pastor. Kita bahas pertanyaan berikutnya. Halo Pastor, teman baikku pengen ngelakuin pelarian dengan berjualan online, tapi hanya ingin menipu customer. Buset. Karena usaha sebelumnya bangkrut. Aku harus kasih saran apa ya ke dia? Gokil. Pede banget loh jujurnya. Pertama ya, itu bukan pelarian. Itu kejahatan. Itu tindak kriminal. Itu tindak kriminal gitu. Itu bukan pelarian gitu. Iya benar. Jadi udah kasih saran yang jelas lah. Kasih saran pasti ya Pastor. Cuman kadang kalau dikasih saran yang ada dimusuhin gimana tuh Pastor? Ya nggak apa-apa juga. Paling nggak kita udah mencari terang. Iya betul. Ya, Pastor, bahwa mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain ya jelas itu bukan salah lah. Hal yang berkenan di mata Tuhan. Iya betul. Ya kamu harus kasih saran dan kuat dengan prinsip baik kamu. Oke, dan mungkin bawa dalam doa juga kali ya guys ya. Buat kamu biar siapa tahu kan, bukan siapa tahu, semoga Roh Kudus memimpin teman kamu itu supaya bertobat. Gitu. Lanjut ya Pastor. Halo Pastor, saya sering berkonflik dengan ibu saya dan saya memutuskan untuk sementara lari dari rumah dan tinggal sama teman saya di kosan dia. Ternyata teman saya malah suka memanfaatkan saya, apalagi soal uang. Apa yang harus saya lakukan? Ya, jadi ketika
apalagi internal rumah ya. Ketika konflik belum selesai, lalu kita memutuskan pergi, kita sedang pergi membawa konflik itu. Nih gini, ya. Misalnya saya konflik sama kamu, oke? Nah kita kan temenan. Artinya waktu kita temenan, kita memiliki ikatan secara emosional karena kenal, ya dong. Iya. Ya, nah ikatan secara emosional itu nggak bisa dilepaskan begitu aja. Makanya misalnya saya berantem nih sama kamu, terus sudah kita pulang, saya makan, meskipun kamu nggak ada di sebelah karena ada ikatan emosional dan berselisih, seakan-akan kayak ada di sebelah. Kepahitan itu nempel. Doa muncul muka kamu. Mau makan, mau ini bukan kayak orang jatuh cinta karena ada masalah ikatan. Jadi itu nggak mungkin, meskipun dia pindah ke kosan temennya, nggak akan selesai karena ada ikatan batin yang harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Iya. Makanya di dalam Matius 5 ya kalau nggak salah dikatakan gini, kalau kamu mau memberikan sebuah persembahan, lalu teringat akan sesuatu di hati saudaramu tentang engkau, tinggalin tuh persembahan. Jadi kita berdamai dulu sama orang itu, baru balik lagi kasih persembahan. Jadi kita nggak boleh menyimpan kepahitan ya, Pastor. Menyelesaikan. Tapi gimana dengan kasus yang kayak tadi aku bilang, Pastor? Misalnya udah dicoba nih terus-terusan untuk menyelesaikan konflik itu gitu, dengan damai, dengan jadi terang, dengan mengasihi. Tapi sampai akhirnya mental kita sendiri yang rusak. Sehingga kita berusaha untuk menjauh dari orang-orang itu gitu. Itu gimana, Pastor? Kalau dia kan kita punya circle ya. Kalau dia circle luar kita, ya sudahlah. Ini circle dalam. Kalau circle dalam, kamu bisa keluar kamar mandi ketemu, mau makan ketemu, mau tidur ketemu. Makanya pengen lari kan dia. Nah makanya kadang-kadang orang berpikir gini. Ada kalau saya ngomong gini ketahuan umur ya. Ada istilahnya doa Power Ranger. Apa tuh? Power Ranger tuh kan film anak-anak yang berlima ini. Logo Power Ranger. Iya itu dia. Jadi banyak orang berpikir gini, ketika dia doain mamanya atau mamanya doain dia, Tuhan biar mamaku ini berubah dan anakku ini berubah. Lalu tiba-tiba jam 12 malam mamanya bangun dan berkata, saatnya berubah. Oh cepet ya. Lalu besok berubah, minggu depan kesaksian di gereja. Kadang-kadang butuh 10 tahun, OMG 12 tahun. Kalau dia udah sampai rusak mental gimana, Pastor? Jadi gini, kerusakan itu kita tidak bisa gantungkan ke kondisi mamanya. Jadi apakah dia akan rusak terus selama orang terdekatnya tidak pulih? Itu tidak akan jadi solusi. Kalau dia rusak, oke, carilah satu source perbaikan. Source perbaikan maksudnya? Maksudnya konsultasi ke psikiater, datang ke hamba Tuhan, atau lakukan hal-hal yang bisa memfilter. Tapi bukan berarti menghindar, karena itu circle dalam. Nah, ini yang banyak terjadi di rumah. Makanya banyak anak berdoa supaya, kalau bisa kuliah di luar kota deh. Bukan karena kampusnya lebih bagus, pengen cepat-cepat pergi dari rumah. Banyak yang kayak gitu. Dan buat teman-teman yang lagi berpikir kayak gitu, gue mendingan cabut deh, ribet di rumah, enakan ngekos sendiri gampang. Tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu. Ketika konflik di rumah belum selesai, kamu nggak akan punya power yang penuh untuk menghadapi godaan-godaan ketika kamu sendiri. Kalau tidak, apalagi tidak ada support system yang memadai. Satu saat itu akan muncul, nggak hilang, muncul krisis konflik itu karena belum selesai. Jadi kalau kita berharap keluarga kita atau orang-orang kita kasihi berubah, ya kita juga memberikan mereka proses untuk berubah ya, Pastor. Jadi tidak doa Power Ranger. Ya. Kita aja perlu waktu kan? Iya, kita pun perlu proses. Perlu waktu. Ya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pastor, kondisi di rumah saya sangat kacau. Orang tua sering bertengkar. Saya saat ini terjerat dengan narkotika, dan minuman keras. Apa yang harus saya lakukan untuk lepas dari semua ini? Ya, kebanyakan memang dari rumah sih, Pastor. Ya, itu dia benar sih. Jadi itulah kondisi yang ada. Iya. Ya makanya banyak banget saat ini orang-orang masuk dalam pernikahan dalam kondisi sebenarnya nggak siap. Nggak siap. Ya. Karena kadang pernikahan pun jadi pelarian juga kadang. Iya. Pingin cepat-cepat keluar dari
ke perkara yang ini, Iya. taunya masuk ke perkara berikutnya. Iya. Jadi saran saya sih mencari satu pola apapun itu yang bisa membantu kita untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Gitu. Jadi apapun itu, temankah atau apakah, karena kita tidak bisa menggantungkan kondisi keluarga. Ini saya banyak ngalamin, saya banyak dampingin anak-anak yang aduh kayaknya yang perlu direhab sih bawa mamanya gitu. Tapi masa iya kondisi kebaikan dia selalu bergantung lewat kondisi papa mamanya yang belum pulih-pulih. Nah dia harus cari source sendiri bersama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong orang-orang yang kayak gini. Tapi jangan pernah harapkan dan gantungkan kekuatan kita dari ademnya orang tua. Gitu. Itu jebakan Batman-nya di situ. Dan akhirnya kita akan membuat satu pola, ya gue begini karena bokap nyokap gue nggak kelar-kelar. Ya lo enak keluarga enak, gue keluarga berantem, emang enak ngeliat bokap mukul nyokap. Gue pikir enak. Jadi menurut gue sah-sah aja kalau gue halu, kalau gue ini gitu. Nah itu yang jebakan Batman selanjutnya. Dan itu nggak akan ada ujung. Dan one day kalau kamu jadi orang tua, kamu nggak punya pembenahan, kamu juga akan perlakukan istri dan anak kayak gitu. Karena kepahitan itu ya, Pak? Karena nggak punya pembanding, nggak diselesaikan. Nggak dikelarin. Orang tua pukul-pukulan, kita nggak punya filter. Dan satu saat kita nikah, apakah ada jaminan kita nggak pukul-pukulan? Yang kita dapatnya begitu. Nah pentingnya intervensi Tuhan menjadi way out dari problematika konflik keluarga yang nggak selesai. Kalau kita terus-terusan berharap orang berubah itu susah. Yeah. Termasuk keluarga ya, atau apalagi orang tua ya, kita susah lah untuk merubah itu gitu. Jadi kayak ya menerima kondisi ya kita terlahir di situ. Kita terlahir di situ sehingga kuncinya bersyukur aja kalau kita jadi orang yang menurut kita paling waras saat itu gitu ya. Ya jadi kayak bersyukur aja di situ. Dan justru gini, kita kayak justru harusnya kita mempunyai kasih Kristus itu untuk menerima, mengerti kalau orang itu tidak seperti kita gitu. Gitu. Jadi justru harusnya kita lebih iba gitu. Saya punya pengalaman nih. Jadi seorang dia usianya 28 tahun. Saya dapetin dia pembunuh bayaran, pengedar narkotika, dan nggak karu-karuan. Lalu dalam sharing gitu dia sampaikan salah satu pemicu dia jadi seperti itu. Jadi dia tinggal di daerah NTT. Dia 11 bersaudara. Nah satu ketika keluarganya ini benar-benar miskin dan nggak punya makanan, stok makanan. Jadi ibunya membawa dia nih si bungsu pergi ke pasar, ditukar 2 ekor ayam. Jadi anaknya ditaruh di pasar, ibunya bawa 2 ekor ayam pulang. Di situ dia kecewa banget bahwa dia diperlakukan oleh orang tuanya seharga 2 ekor ayam, dan itu real. Dan di situ benci, dia marah, dia kecewa, dan dia brutalnya nggak tahu. Pelariannya nggak ada ujung. Sampai one day dia ketemu cintanya Yesus, dan pelariannya berhenti di situ. Orang tuanya berubah? Tidak. Dianya yang berubah. Dan sekarang dia jadi hamba Tuhan, mengembalakan satu gereja di daerah Pluit. Dan hari ini dia mengembangkan dan sangat indah kehidupannya. Jadi dia tidak bereaksi dari kondisi orang tuanya, tapi dia bereaksi berdasarkan cinta Tuhan yang nyata atas hidup dia. Dan itu menyebabkan dia tetap punya masa depan sekalipun kondisi keluarganya belum membaik. Dia bisa mengasihi keluarganya nggak? Bisa. Wow. Karena dia mendapatkan sebuah pancaran lain sekalipun keluarganya nggak bisa. Dia diadopsi oleh Bapa Surgawi. Kebutuhannya terpenuhi. Tadi itu kita bilangnya dia penuh dengan cintanya Tuhan, sehingga dia bisa memberikan tidur enak, melayani orang lain, kejiwaannya oke. Tapi itu pasti prosesnya gila-gilaan gitu pasti. Iya, ya pasti. Pastilah. Dari kecil aja udah dijual sama 2 ayam, itu hancur banget pasti. Iya. Wow, luar biasa ya guys. Jadi memang kalau kita ya ingin belajar mencintai seperti Kristus juga, ya siap juga hancur gitu. Siap untuk dihancurkan untuk menjadi sesuatu yang lebih baru ya, Pastor. Ditempa untuk menjadi emas yang murni gitu. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya, Pastor. Hello way out, adik saya memilih berhubungan dengan beda keyakinan karena ditinggal nikah oleh pasangan sebelumnya. Oke, karena jadi ngerti.
Bagaimana cara menasehati dia? Saran saya sih ya, dia lebih butuh didampingi dibanding dinasehati. Gitu. Karena dia kan sudah tahu juga. iya. Dia hancur hatinya gitu kan. Jadi kadang-kadang ini yang terjadi. Banyak banget keluarga-keluarga anak Tuhan, ketika anggota keluarganya memutuskan bangun hubungan atau menikah dengan kepercayaan lain, langsung dimusuhi, langsung diusir, langsung dijauhin. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh Gitu. gitu. Kalau diomongin ini salah, dia udah tahu lah. Iya, dia tahu. Cuman kan Struggle-nya kan hati lebih dia dari kan dipenuhin sama yang ini. Itu dia. Ya kan? itu problemnya. Nah, kalau kamu nggak mau diambil, ya kamu penuhin dong hatinya gitu. Itu poinnya. Begitu. Makanya bagaimana cara menasihatinya? Berhenti menasihati dan mendampingi di dalam suka dan duka. Isilah kasih itu ya, Iya. hati dia. Sehingga kita pun bahkan gini ya, kita tetap bisa bersahabat, apalagi itu keluarga kita ya, dengan orang-orang yang memutuskan meninggalkan Yesus dan tidak lagi percaya Yesus. Bahkan pada yang nggak beragama sekalipun, kita tetap bisa membangun sebuah relasi hubungan yang indah. Makanya kadang-kadang yang dibutuhkan telinga, tapi yang kita kasih mulut. Gitu, yang dia butuhkan. Dan ini kan perang kasih sayang. Jadi kalau kita masuk hanya dengan menasihati, tidak mendampingi, kita akan hilang. Wow, guys, ini seru banget ya. Jadi kita di sini belajar bahwa dengan kasih Kristus kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi I know itu tidak segampang itu. Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya. Nantikan Why Out.